Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya Leli Apriliani, jurusan Keperawatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, ingin memberikan sedikit pengetahuan buat kakak dan adik sekalian tentang kesehatan gigi, khususnya tentang kebiasaan buruk. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kakak adik sekalian, apakah ada yang tahu apa itu kebiasaan buruk? Baiklah, saya akan jelaskan apa itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk merupakan suatu hal yang sering kamu lakukan dan saking seringnya kamu nggak perlu mikir lagi untuk melakukannya. Semua berjalan mulus dengan sendirinya. Suatu kebiasaan disebut sebagai apabila menimbulkan efek yang tidak baik. Menghilangkan kebiasaan buruk sama pentingnya dengan memelihara kebiasaan baik. Namun, banyak yang tahu kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan buruk. Mungkin menghilangkan suatu kebiasaan buruk bukanlah hal yang mudah, tapi itu bukan hal yang tidak dapat dihilangkan. Ada beberapa macam kebiasaan buruk yang mempengaruhi kerusakan kesehatan gigi. Akibat dari kebiasaan buruk dan bagaimana sih cara mengatasi kebiasaan buruk tersebut? Nah, di sini ada beberapa macam kebiasaan buruk, yaitu yang pertama mengisap jari, kedua mengunyah makanan di satu sisi, ketiga menggigit benda keras, keempat merobek atau menguras dengan gigi, dan yang kelima brushing. Yang pertama, menghisap ibu jari atau thumb sucking merupakan kebiasaan yang sering dilakukan pada bayi dan anak-anak. Namun biasanya pada usia tertentu, kebiasaan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Jika kebiasaan tersebut berlanjut dan dilakukan tanpa sadar sampai menginjak usia gigi tetap, tentu akan membuat susunan gigi anak menjadi tidak beraturan. Keadaan tersebut disebabkan tekanan jari jempol pada langit-langit yang terus-menerus, terutama akibat daya mengemut dengan bantuan tekanan bibir, bawah, dan lidah. Yang kedua, macam-macam kebiasaan buruk mengunyah makanan di satu sisi. Beberapa orang diantaranya kita mengunyah makanan dengan satu sisi, baik dengan bagian kanan ataupun kiri. Kebiasaan ini bisa disebabkan karena gigi di salah satu sisi terasa sakit atau tidak nyaman apabila dipakai makan. Jika kebiasaan ini dilakukan karena terdapat masalah pada gigi di salah satu sisi rahang, misalnya karena gigi berlubang, kita bisa melakukan perawatan gigi terlebih dahulu agar kedua sisi dapat digunakan untuk dipakai mengunyah. Tetapi, jika tidak ada masalah, maka biasakanlah mengunyah makanan dengan kedua sisi rahang secara bersamaan. Yang ketiga, menggigit benda keras. Nah, salah satunya fungsi gigi adalah untuk menggigit dan mengunyah tetapi bukan untuk menggigit benda keras, seperti pensil, pulpen, kuku, dan lain-lain. Merobek atau membuka sesuatu dengan gigi. Kebiasaan membuka tutup botol, merobek kemasan makanan, atau memotong label pada baju menggunakan gigi merupakan kebiasaan dari kebanyakan orang yang seringkali dilakukan tanpa mereka sadari. Hal ini berdampak negatif pada terhadap gigi dengan kerusakan tertentu seperti frakturnya mahkota gigi. Selanjutnya yaitu brushing. Sebelumnya kakak adik sekalian, apakah tahu apa itu brushing? Brushing adalah beradunya gigi rahang atas dengan gigi rahang bawah sampai menimbulkan bunyi seperti deret engsel pintu. Kebiasaan buruk ini dikenal pula dengan istilah mengerat. Gangguan ini biasanya timbul saat penderita mulai tertidur. Nah, jadi kakak adik sekalian sudah jelas ya apa yang saya jelaskan tadi. Jadi macam-macam kebiasaan buruk yang saya jelaskan tadi itu ada 5. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada akibatnya. Nah, sekarang apa sih akibat dari kebiasaan buruk yang tadi saya jelaskan? Akibat dari kebiasaan buruk itu
Di antaranya ada gangguan berbicara, kelainan sendi rahang, penumpukan karang gigi, dan susunan gigi depan tidak beraturan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang akibat dari kebiasaan buruk. Yang pertama, gangguan berbicara merupakan akibat dari menghisap jari yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan karena letak gigi yang cenderung mendongos sehingga mengganggu proses pembicara. Kedua, kelainan sendi rahang merupakan sendi yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Sendi rahang. Akibat yang selanjutnya yaitu penumpukan karang gigi yang terjadi karena sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah kelenjar air liurnya lebih pasif, maka plak akan lebih menumpuk di sisi jarang dipakai mengunyah. Akhirnya, karang gigi lebih mudah terbentuk di sisi lain. Dan yang terakhir, susunan gigi depan tidak teratur yang diakibatkan karena kebiasaan mendorong gigi dengan lidah. Baiklah, sekarang kakak adik sudah tahu kan akibat dari kebiasaan buruk? Kakak adik semuanya jangan khawatir karena semua itu bisa dihilangkan. Bagaimana sih cara mengatasi kebiasaan buruk itu? Nah, cara mengatasi kebiasaan buruk bisa dengan melakukan cara aktivitas yang menarik. Yang pertama, lakukan aktivitas yang disenangi dengan melibatkan kedua tangan agar melupakan kebiasaan menghisap jari. Lalu yang kedua dengan cara scaling. Apa sih scaling itu? Kakak adik semuanya, apakah ada yang tahu scaling itu apa? Nah, saya jelaskan. Scaling adalah cara untuk menghilangkan karang gigi yang melekat pada permukaan gigi sebagai akibat dari mengunyah di satu sisi. Jika kebiasaan mengunyah satu sisi dilakukan karena terdapat masalah pada gigi di salah satu sisi rahang, misalnya karang gigi berlubang, kita bisa melakukan perawatan gigi terlebih dahulu agar kedua sisi dapat digunakan untuk dipakai mengunyah. Tetapi, jika tidak ada masalah, maka biasakanlah mengunyah makanan dengan kedua sisi rahang secara bersamaan. Bisa juga dengan cara mioterapi. Nah, saya bertanya, apakah kakak dan adik sekalian semua tahu mioterapi apa? Oke, saya jelaskan. Mioterapi merupakan latihan otot lidah dan mulut untuk meletakkan lidah pada waktu menelan dan istirahat pada posisi yang benar. Jadi, kakak adik sekalian, dengan kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari akan menimbulkan akibat negatif bagi kita seperti yang telah kita ketahui bersama seperti patahnya gigi, penumpukan karang gigi, susunan gigi yang tidak beraturan, dan lain-lain. Baiklah kakak adik sekalian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan adalah sebagian kecil ilmu yang saya dapatkan dan semoga dengan diamalkan seperti ini dapat bermanfaat. Saya harap kakak adik sekalian setelah mendapat penyuluhan ini dapat lebih menjaga kesehatan gigi agar tidak timbul hal negatif dari kebiasaan buruk yang dilakukan. Semoga penjelasan ini dari kakak dapat dipahami dan tidak hanya sampai di sini. Sekarang materinya sudah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya banyak yang salah atau tidak berkenan di hati kakak adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.